Guru Al-Hijrah, teruslah berbenah, jangan berputus asa pada masa yang tak bersahabat untuk kita. Guru Al-Hijrah, pantang menyerah. Selamat mengucapkan kepada Bapak Tapanuli Selatan dan Ibu Ketua Bayangkari Polres Tapanuli Selatan beserta dengan jajarannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Tapanuli Selatan dan Ibu Ketua Bayangkari Polres Tapanuli Selatan beserta dengan jajarannya. Beserta dengan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Tapanuli Selatan dan Ibu Ketua Bayangkari Polres Tapanuli Selatan beserta dengan jajarannya. Jita bil amril muta' kun syafi'an ya habibi yawma hasyrin wajtima' tala'al badru alayna min saniyatil wada' wajib syukur alaina mad'an lillahi dah. Baik, kepada Bapak Kapolres, Ibu Bayangkari, Bapak Camat, dan semua jajarannya kami persilakan untuk duduk, dan anak-anak kami semuanya silakan duduk. Anak-anak yuk. Selamat datang Bapak Kapolres Tapanuli Selatan, Ibu Bayangkari, Bapak Camat, Bapak Kua, Bapak Polsek, Bapak dan Ramil yang sudah sampai di Sekolah Alam Penghafal Al-Quran Al-Hijrah bin 7 ini. Mudah-mudahan nanti kedatangan orang Bapak membawa berkah untuk Al-Hijrah dan untuk kita semuanya. Kepada MC dipersilakan. Baik, kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tata tertib acara bakti sosial Polres Tapanuli Selatan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah pada hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021 di Panti Asuhan dan Panti Jompo. Yang terhormat Bapak Kapolres Tapanuli Selatan, yang terhormat Ibu Ketua Cabang Bayangkari Polres Tapanuli Selatan beserta dengan jajarannya, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Angkola Muaratais, yang terhormat Bapak Kapolsek Batang Angkola, yang terhormat
Bapak dan Ramil 11 Batang Angkola, yang terhormat pimpinan Yayasan Lembaga Islam Al-Hijrah bin 7, dan yang saya sayangi para hadirin hadirat yang bersedia hadir di masjid yang kita cintai ini. Acara yang pertama, sambutan dan pembukaan dari protokol, yaitu saya sendiri. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Yayasan Lembaga Islam Terpadu Al-Hijrah bin 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Azam Marpaung SPDI MPSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah persuakan kita untuk pertama kalinya mungkin dengan jajaran Polres Tapanuli Selatan bisa hadir di Panti Asuhan Al-Hijrah bin 7, Sekolah Alam Penghafal Al-Quran Al-Hijrah bin 7. Nah, tabu aku ya. Serta selawat salam kita hadiahkan ke ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan fil yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau, dan saya yakin seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, katanya orang-orang yang memuliakan anak yatim itu sama dengan antara jari tengah Rasulullah dengan jari telunjuknya di sisi Rasulullah pada hari akhir nanti. Orang yang memuliakan anak yatim itu sama dengan jari tengah dengan jari telunjuknya di sisi Rasulullah pada hari akhir nanti. Dan Bapak Kapolres yang sudah berinisiatif, Bapak Camat yang selalu insentif datang ke Al-Hijrah menjenguk kami, dan di sini ada anak muda ini Pak Kapolres, anak muda saya Potek Yanti ini. Beliau ini adalah orang yang pertama melihat Al-Hijrah, karena memang Al-Hijrah ini kami tidak membuat label panti asuhannya Pak Kapolres. Sering bertemu dengan Pak Taufik, tapi Pak Taufik tidak tahu di sini ada panti asuhan, di sini tidak tahu ada anak-anak yatim. Ini sudah dari 2014. Tapi anak muda ini sangat sering datang kemarin, bahkan di saat kami awal pandemi Covid, jujur Pak Kapolres waktu itu nggak ada lagi yang mau kami masak. Mau berhutang kami nggak dikasih orang, karena udah banyak hutangnya. Saat itu saya beranikan diri ke Nanggung. Bahkan ada yang melaporkan saya ke Polres Tapsel waktu itu karena hutang untuk menutupi operasional. Masih nggak ada ya? Luar biasa saat itu. Mungkin ada sebuah tanda tanya, kenapa nggak dibuat label panti asuhannya? Bagi saya anak-anak yatim, karena saya juga terlahir sebagai yatim dan dibesarkan sebagai yatim, Rasulullah juga sebagai yatim. Anak-anak yatim bukanlah anak-anak yang pantas untuk dieksploitasi, dibuat label merek, kemudian dibuat untuk meminta-minta di jalan. Bagi saya anak yatim adalah anak-anak yang pantas disejajarkan dengan anak-anaknya. Sehingga konsekuensi yang kami terima, orang tidak tahu. Untuk menghidupi yayasan kami berusaha dengan segala macam cara, berdagang, berjualan,
Kalaupun meminta, biarlah saya yang menjadi peminta-mintanya. Jangan saya menjadikan anak-anak peminta-minta untuk saya. Biarlah saya menjadi peminta-minta untuk anak-anak saya, tanpa mereka ketahui apa yang sedang mereka alami. Bahkan di sini Pak Kapolres, ada semalam saya dapat kemarin anak yang tidak ada lagi orang yang menerima. Sudah saya serahkan ke Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan. Saat itu mereka sudah menitipkan di rumah aman ke Dinas Perlindungan Anak. Oleh Dinas Perlindungan Anak dititipkan di panti asuhan. Panti asuhannya pun akhirnya tidak mau menerima. Ini anak sudah saya dapat 1 bulan yang lalu tergeletak di Palopa. Akhirnya mereka antar ke sini. Anak memiliki keterbelakangan mental. Kalau saya tidak menerima ini, ibu saya sampai marah-marah ke saya. Karena dia untuk BAB apapun susah dia. Kalau saya tidak menerimanya, siapa lagi manusia yang akan mau menerima dia? Dan dia anak yatim. Ibunya menikah dan ibunya tidak mau lagi untuk dia. Siapa lagi yang mau? Jadi untuk anak-anak ini saya rasa tidak hanya sebatas muslim, cukup manusia saja untuk memahami kepentingan anak-anak. Kemudian yang kami alami saat ini juga Pak Kapolres, ada seorang anak yatim asal Sipiro, orang Julus, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Sipiro. Dia tinggal di Al-Hijrah sudah 6 bulan. Pak Jamat ikut mendampingi, mengawal sampai ke Bupati kemarin. 6 hari kami dirawat di rumah sakit Inanta. BPJS-nya tidak ada, kami tanggung cara mandiri. Memberanikan diri. Dia penyakitnya jantung bocor dan sudah bengkak, harus dirujuk ke Medan. Keluarganya tidak ada yang peduli. Sesungguhnya anak-anak ini banyak yang jauh lebih bernasib malang di luar sana, yang kita cukup memakai hati nurani sebagai manusia. Tidak perlu harus muslim, tidak perlu menjadi seorang alim, cukup memakai nurani sebagai manusia adalah kewajiban bagi kita untuk menyantuni anak-anak yatim ini. Hari ini Pak Kapolres dan Ibu Bayangkari datang ke Al-Hijrah. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Hal tak terduga bagi kami, Pak Camat. Mudah-mudahan ke depannya perjuangan Al-Hijrah ini bisa lebih mendapatkan perhatian dari Polres. Yang boleh dibilang Al-Hijrah ini juga sangat banyak mendapat gangguan-gangguan dari masyarakat luar. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Al-Hijrah B7. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Camat Kecamatan Angkola Muara Tais yang akan mewakili tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Angkola Muara Tais. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, hadir bersama saya rekan-rekan dari Forkopim Campus, mohon izin Pak Kapolres agar berdiri bersama kami, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Kota Angkola dan Pak Kapua. Sini kita mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan ini di Yayasan Al-Hijrah
Kelurahan Bintuju, Kecamatan Angkola, Muara Tais. Yang lebih berkah lagi, ini adalah hari Jumat dan juga kita berkumpul dengan anak-anak yatim dan anak-anak yatim piatu. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita tertinggikan juga kehadiran Nabiullah Muhammad SAW yang kita imani kenabian dan kerasulannya. Insya Allah kita tetap hidup dalam menjalankan syariat ajarannya dan mudah-mudahan kelak kita dapat menjadi bagian umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat sekaligus yang kita muliakan Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Selatan dan Ibu Ketua Persis Bayangkari Kabupaten Tapanuli Selatan beserta rombongan. Saya mohon izin Pak Kasat, saya uraikan lagi ya. Hadir saya tengok Bapak dari jajaran Mapolres Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian yang sama kita hormati dan muliakan juga Bapak Al-Ustadz Azam Marfau dan pimpinan Yayasan Al-Hijrah Kelurahan Bintuju beserta Ibu dan juga keluarga besar staf pengajar. Kemudian yang sama kita hormati jajaran rekan-rekan kami dari Forkopimcam, Bapak dan Ramil 11 Bata Angkola yang berdiri di sebelah kiri kami, kemudian Bapak Kakua Batang Angkola, dan seterusnya Bapak Kapolsek Batang Angkola sama-sama berdiri di sebelah kami. Dan kepada kita saya mohon izin karena ini terpaksa untuk mempersingkat waktu kami sekali berdiri aja. Yang disampaikan tadi Pak Kapolres oleh Pak Azam memang betul. Jadi memang sedih dulu ini, saat ini masih gabung sama Batang Angkola. Pasca pemekaran Kecamatan Angkola Muara Tais 2018, kami beserta pimpinan yayasan pelan-pelan Pak, bagaimana ini menata. Tadinya mungkin dinas sosial kurang perhatian, bagaimana ini supaya dapat perhatian, dan syukur alhamdulillah Pak ada peningkatan. Terakhir baru dibangun sekolah ruangan ya Pak itu ya, yang kita di pojok mau datang sebelah kiri itu bangunan baru. Nah pelan-pelan kami ini kan, dan sekarang Pak Ajam saya juga nggak berlebihan kalau mengatakan dulu berharap bantuan orang, dan ini saya laporkan juga kepada Pak Kapolres. Sekarang malah yayasan ini membantu Pak, ada Jumat Berkah yang dibantu itu kaum duafa lansia oleh anak-anak ini Pak. Ini hari Jumat, tadi rencana kami itu di Desa Panah Ribuan, tapi orang yang kita hadirkan di sini karena besar harapan kami, ternyata hari ini adalah hari yayasan dikunjungi oleh orang besar, tokoh besar, adalah orang yang peduli kepada anak-anak kaum duafa dan anak yatim, Bapak Kapolres Kabupaten Tapanuli Selatan dan Ibu Ketua Bayangkari. Tepuk tangan dulu anak-anak buat Pak Kapolres. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak Kapolres dan Ibu dan seluruh keluarga besar serta jajarannya senantiasa diberi Allah kesehatan, kekuatan, perlindungan, kecerdasan berpikir, ketepatan bertindak, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan program-program Polres Tapanuli Selatan yang lainnya. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya Pak Kapolres, kami laporkan juga sebagaimana program pemerintah pusat saat ini untuk menuju Kabupaten Layak-Anak ya, dan alhamdulillah sampai dengan sore kemarin kami dapat informasi Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Layak-Anak itu ada peringkat ketiga, Labura, Deli Serdang dan Tapsel. Ini bisa berubah, dan dari peringkat ketiga tersebut yang mengantarkan Tapsel Pak Kapolres, syukur alhamdulillah dari 15 kecamatan kami Angkola, Muara Tais dan RC yang kejar-kejaran Pak. Dan dari 15 kecamatan kami juga kejar-kejaran sama RC. Kecamatan Angkola, Muara Tais rating pertama untuk real program anak-anaknya Pak. Tepuk tangan dari anak-anak kita. Dan tak berlebihan saya ungkapkan Pak, kegiatan anak-anak dalam kapasitas forum anak tersebut adalah yang dimotori oleh anak-anak kami,
adik-adik kami dan ustadz-ustadz kami dari Yayasan Al-Hijrah Kelurahan Bintuju ini. Tepuk tangan lagi buat Al-Hijrah. Jadi syukur alhamdulillah Pak, ini kami juga Forkopimcam Plus sangat mendukung dan sudah menandatangani MOU bersama mendukung keberadaan forum anak tersebut. Begitu juga Pak Tua, MUI dan juga BKMT, Kepala Desa Lurah sekecamatan dan siap mendukung. Dan syukur alhamdulillah juga telah terpilih keluarga besar dari Yayasan Al-Hijrah ini sebagai ketua dan pembina forum anak di Kecamatan Angkola Muratais, sehingga mereka lah mitra kami kemarin Pak sebelum kita masuk puasa. Alhamdulillah juga kami sudah membentuk forum anak desa kelurahan sekecamatan Angkola Muratais, dan ini kami sinergikan dengan bulan Ramadan. Tadi malam juga kami sudah kunjungi mulai dari Pasir Matogu, kita motivasi anak-anak kita Pak tentang baca tulis Al-Qur'annya, tentang hafalan sholat, bacaan sholatnya, tentang iman keimanannya, artinya kehafalan dia terhadap rukun iman dan rukun Islam dan segala macamnya Pak. Jadi insya Allah kami mulai Pak untuk pembinaan anak-anak ini dalam kapasitas forum anak kecamatan untuk datang ke desa itu memakai hari malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu, seperti itu Pak. Dan sebagaimana petunjuk Pak Kapolres juga pada beberapa saat kita rakor, kami tetap memperdomani prokes Pak, karena masa sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19. Akhirnya ini aja yang dapat kami sampaikan Pak sebagai sambutan dan laporan kepada Bapak. Kami juga turut bangga dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu dari Mapolres Kabupaten Tapanuli Selatan ke wilayah kami, khususnya di Yayasan Al-Hijrah Kelurahan Bintuju ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kami mohon arahan dan petunjuk Bapak, mudah-mudahan itu nanti menjadi situasi dingin bagi kami untuk terus memupuk ukhuwah, silaturahim dan tata kelola pembangunan kemasyarakatan, gotong royong dan kerjasama di wilayah Kecamatan Angkola Muratais ini, selaku kecamatan yang masih muda belia Pak, umurnya dia belum sampai 3 tahun. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan kata sambutannya kepada kita semua. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus bimbingan dan arahan dari Bapak Kapolres Tapanuli Selatan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama dan sangat utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat hidayahnya kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul, berjumpa di Yayasan Al-Hijrah Bintuju Angkola Muratais dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan Al-Hijrah, Bapak Azam Makaum SPDI MPDI. Yang saya hormati Forkopimcam Plus Angkola Muratais, hadir di sini bersama kita Bapak Camat Angkola Muratais, Bapak Dan Ramil Angkola, Kota Angkola, Bapak Kapolsek Kota Angkola, dan Bapak Kakua Kota Angkola. Yang saya hormati Bu Ketua Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan beserta pengurus. Yang saya hormati para jabat utama daripada Polres Tapanuli Selatan. Hadir di sini ada Bapak Kasat Dimas, kemudian Kasat Lantas dan Kasat Sabara, serta Bapak Ibu dan
anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan yang dapat berada di sini, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Azam Marpaung selaku Kepala Yayasan Al-Hijrah yang Angkola Muara Tais ini. Tentunya apa yang sudah Bapak lakukan sangat luar biasa Pak menurut kami, ya, keinginan untuk mengelola Yayasan Al-Hijrah ini yaitu merawat dan mendidik anak-anak kita yatim piatu maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Alhamdulillah dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yayasan ini dapat berkembang mulai dari pembinaan Bapak sampai dengan bantuan-bantuan yang datang daripada masyarakat ataupun pemerintah setempat. Sebelumnya saya juga menyampaikan mohon maaf apabila dalam kurun waktu 11 bulan ini selama saya di Kabupaten Tapanuli Selatan belum dapat bersilaturahim. Namun itu atas ketidaktahuan saya dan bukan kesengajaan saya sebagai salah satu warga masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun alhamdulillah hari ini kita dapat dijumpakan untuk melaksanakan silaturahim maupun mengunjungi daripada anak-anak kita ini. Sekali lagi dari saya apresiasi kepada Bapak Kepala Yayasan ini, Bapak Azam, atas pelaksanaan kegiatannya dalam mengelola Yayasan Al-Hijrah, mendidik anak-anak kita supaya kedepannya anak-anak ini memang semuanya manusia ini sama Pak, seperti yang Bapak sampaikan. Ya karena memang nasib daripada kita yang tidak bisa memilih lahir sebagai anak yatim dan lain sebagainya. Namun semuanya namanya manusia ini kedudukannya sama, baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di dunia kita sendiri, yaitu di Republik Indonesia ini. Jadi pesan saya Pak Ketua, jangan berkecil hati, apa yang sudah Bapak lakukan ini sangat luar biasa Pak, dan insya Allah ini memang mendapatkan, Bapak nantinya mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang selanjutnya saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Camat Angkola Muara Tais beserta Forkopim Caples yang dapat juga mendukung kegiatan daripada Yayasan Al-Hijrah ini, sehingga juga berpengaruh positif bagi Kecamatan Angkola Muara Tais. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa Angkola Muara Tais ini mendapatkan ranking pertama daripada pembinaan anak. Hal tersebut bukan hal yang mudah Pak Camat, itu merupakan kerja keras daripada Pak Camat untuk meraih predikat tersebut dalam rangka pembinaan terhadap anak-anak yang ada di lingkungan Kecamatan Angkola Muara Tais. Apalagi kita ketahui bersama Kecamatan Angkola Muara Tais ini tadi disampaikan baru bisa dari Kecamatan Batang Angkola tahun 2018 dan usianya belum genap 3 tahun. Namun Pak Camat bisa meraih prestasi yang terbaik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Alhamdulillah, ini juga merupakan hal yang positif bagi kami juga di kepolisian apabila di suatu masyarakat ini ada tokoh atau masyarakat yang perhatian terhadap masalah anak ini. Apalagi di akhir-akhir ini juga Kabupaten Tapanuli Selatan ini juga ada hal-hal yang kurang baik juga berkaitan dengan
tindak pidana terhadap anak khususnya. Sehingga hal ini sangat diperlukan Pak Camat, Bapak Kepala Yayasan Al-Hijrah, supaya memang anak-anak kita ini mendapatkan perlindungan ataupun pendidikan yang maksimal terhadap anak-anak yang kita lakukan pembinaan. Ya, banyak kejadian yang mungkin nanti secara khusus akan saya sampaikan kepada Pak Kepala maupun Pak Camat, karena memang dari beberapa kasus yang ditangani Polres ini memang sangat menyedihkan, ya, sangat miris. Ya, saya alhamdulillah berterima kasih atas kepedulian Pak Camat beserta Forkopimca untuk selalu bekerja sama dengan Yayasan Al-Hijrah ini dalam rangka pembinaan terhadap anak-anak. Kemudian yang terakhir, kami di sini Pak terima kasih atas penerimaan Bapak atas kedatangan kami melakukan silaturahim sekaligus sedikit berbagi kepada Yayasan Al-Hijrah ini. Mohon bantuan dari kami yang sedikit ini dapat diterima sebagai wujud kepedulian kami kepada Yayasan Al-Hijrah, khususnya kepada anak-anak yatim di Yayasan Al-Hijrah ini. Bantuan kami tidak seberapa Pak daripada upaya yang telah dilakukan Bapak dari awal untuk melakukan pembinaan sekali lagi terhadap anak-anak yang kita sayangi ini. Saya mohon bantuan kami dapat diterima dengan ikhlas. Semoga dari bantuan ini kedepannya juga insya Allah kami juga bisa turut membantu apa yang bisa kami bantu, apa yang diperlukan oleh Yayasan Al-Hijrah ini. Saya rasa itu sambutan dari saya. Saya juga berterima kasih, ternyata dari bagian dari Polres Tangsel juga sudah ada yang peduli di sini, ya, Bu Said, ya. Makasih Bu Said, ya. Sedikit banyaknya sudah membawa nama Polres Tangsel, ya Pak, ya. Meskipun ini Bayangkari, meskipun ini itu juga saya ngajarin ditahan waktu. Oh ya, alhamdulillah, ya. Secara pribadi, secara organisasi, terima kasih ini Bu Said, ya, telah membawa nama baik Polres Tangsel, baik Polresnya maupun organisasi Bayangkari itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak atas sambutannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kunjungan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, namun itu bukan hal yang sengaja saya lakukan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Tapanuli Selatan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus bimbingan dan arahan kepada kita semua. Acara selanjutnya, pemberian santunan atau bantuan secara simbolis oleh Bapak Kapolres Tapanuli Selatan dan Ibu Ketua Yayasan Kemana Bayangkari Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu dan tempat kami silahkan. Guru Al-Hijrah, Ada buku kepada Pak Ustadz oleh Pak Camat, ada lagi jangan oleh Bapak berputus asa Kasih Bapak pada masa untuk yang tak Ketua Yayasan secara bersahabat simbolis. untuk kita. Guru Al-Hijrah, pantang menyerah, jadikan kerja ibadah jariah. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kurang semangat saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kufur, yang nikmatnya tidak pernah terkubur, dari tukang pajemur, tukang bubur, bahkan sampai tukang cukur. Mudah-mudahan kita yang ada di sini insya Allah bahagia di dunia sampai di alam kubur. Amin. Langkah yang kedua, selawat bertangkaikan salam, selawat beriringkan salam, selawat bermahkotakan salam terus junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Yang terhormat Ustadz Azam Marpaung SPD MSI selaku Yayasan Al-Hijrah 7, yang terhormat Bapak Kapolres Tapanuli Selatan bersama Ibu Ketua Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan, yang terhormat Bapak Camat, dan yang terhormat Bapak-bapak sekalian yang mungkin saya tidak tahu ya Pak ya, maaf ya, maaf. Dan yang terhormat Ustadz sama Ustazah, dan yang saya banggakan para hadirin sekalian. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya untuk yang pertama sekali ingin berterima kasih kepada Bapak Kapolres Tapanuli Selatan yang ganteng sama Ibu Ketua Bayangkari yang cantik. Bapak para hadirin sekalian, serasi nggak pasangan ini? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dah. Ya, tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Ustadz Azam Marpaung yang telah membiayai saya secara gratis di sekolah ini. Alhamdulillah, selama saya sekolah di sini, saya merasa nyaman sekali dan saya sangat aman lagi telah para hadirin sekalian. Saya ini sebenarnya termasuk anak piatu. Sekolah di sini tidak pernah dibeda-bedakan satu sama lain. Ini saking baiknya, saking burjunya Ustadz Azam ini. Waktu itu saya akan libur 2 bulan karena nenek saya sakit. Saking burjunya, mereka langsung memaafkan saya ketika saya datang ke sini. Ini baru itu terjadi, Pak. Maka dari itu, saya dulu. Baru dan rosa, terus kumpul. Bahasa cara ayah mama, amang inang. Amang-amang inang-inang anak-anakna, bagi yang merasa adong anakna na tamat SD sangat tamat SMP, tolong mantong baya pasikolan mantong son bagi pula na urang do baya murid na sunotik na iya mangidot tolong bagi pula kan sekolah ini atagyan do serius aw saja mangarosin dombo anak piatu dan alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, serius, Allahu Akbar. Saya kira hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada hadirin. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Imam Al-Farazi selaku perwakilan dari anak asuh dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hijrah 7. Acara selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Kakua Bapak Ismail Harahap. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan beserta anak-anak yang kami sayangi, di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, dan kiranya kita senantiasa mendapat ridha dan berkah darinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين